Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Ya, semuanya pada sehat? Ya. Sudah sarapan? Sudah. Terus kenapa harus sarapan kalau pagi? Supaya konsentrasi, supaya perut kita terisi dan semangat belajarnya. Semangat semuanya? Semangat. Ibu cek dulu kehadirannya, ada yang tidak masuk ya. Muhammad Fadli, Muhammad Iin, Muhammad Nur Ilham, Muhammad Sugali, Muhammad Wahdianto. Kenapa ini? Apa? Muhammad Alif, Muhammad Fadli, Muhammad Fathul, Muhammad Nafis, Muhammad Saiful, Mutiara Putri, Nadia Silvi, Nasya Indah, Nuril, Andika, Pandu, Raden, Agung, kemana ini? Alfa, Raja, Rulita, Agustiar, Rulita Agustiar, Salsa Purnama, Taskia Indriani, Sofiatul Hasanah, Siti Nur Aziza, Widya. Ya, alhamdulillah ya. Berarti cuma ada 2 orang ya yang tidak masuk. Nanti minggu depan harus masuk ya. Dikasih tahu temennya supaya bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya kan. Oke, baik. Sebelum pelajaran dimulai, silakan ketua kelasnya dipimpin dulu berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bila Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Amin. Seperti biasa murojaah ya, kita lanjutkan. Ada surat Al-Maun. Ya, kita ta'awud dulu, ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yu'adzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah ya, kita sudah membaca doa dan sudah merujaah. Sebelumnya ini kelas sudah bersih belum? Sudah di piket?
Silakan lihat di kolong mejanya ada sampah tidak? Tidak ada ya, bersih semuanya, bagus. Kita selalu tanamkan kebersihan karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Ya, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan yang dirjennya maju ke depan dan yang lainnya berdiri. Silakan duduk kembali. Ya, sekarang kita akan memasuki pelajaran PAI dan Budi Pekerti, mengaji dan mengkaji surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, peserta didik dapat memahami isi dan kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan arti kata-kata penting dalam ayat tersebut. Yang ketiga, peserta didik mampu memberikan contoh nyata penghormatan terhadap keragaman di lingkungan sekitar. Ya, kita seperti biasa membacakan dulu ya surat Al-Hujuratnya dari ta'awud ya. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Ya, perhatikan cara baca penggunaan tajwid dengan benar ya. Ya ayyuhan nas, ya-nya itu panjang ya karena menunjukkan bacaan mad. An-nasu itu menunjukkan bacaan gunah mendengung 2 harokat. Ya, siapa yang bisa di sini? Contoh bacaan apa lagi yang ada di dalam surat Al-Hujurat? Inna, bacaan apa inna? Guna ya. Khalaqnakum. Qala, betul. Wa unsa. Mad. Wa ja'alnakum. Nakum. Mad ya panjang. Syu'uban. Mad juga. Wa qabaila itu mad juga. Lita'arafu mad juga. Inna. Gunna. Terus atqakum panjang mad. Innallaha gunna alimun khabir itu mad juga ya. Sudah paham ya? Paham, sudah bisa membedakan. Yang selanjutnya, nilai-nilai yang dapat diambil dari ayat. Yang pertama itu toleransi keberagaman. Nah, toleransi keberagaman itu menghormati dan menghargai perbedaan, merupakan ajaran Islam yang paling utama. Yang kedua, kesetaraan hak. Semua manusia sama di hadapan Allah, tidak ada yang lebih unggul kecuali dalam
ketakwaannya. Masih ingat kemarin takwa itu apa? Taat kepada Allah atau menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Yang ketiga, pentingnya ketakwaan itu bagaimana berusaha menjadi pribadi yang bertakwa adalah tujuan utama dalam kehidupan. Yang keempat, persaudaraan universal. Islam mengajarkan persatuan umat manusia tidak terbatas pada bangsa atau etnis tertentu seperti halnya suku, bangsa, agama, dan budaya. Selanjutnya ada implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, prakteknya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih? Yang pertama, menghormati perbedaan. Ya, tidak memandang rendah orang lain karena latar belakang suku, ras, atau agama. Mengembangkan sikap saling memahami di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, menjaga ketakwaan juga. Bagaimana caranya? Meningkatkan kualitas ibadah dan amal kebaikan, menjauhi sifat sombong dan merasa lebih baik dari orang lain. Yang ketiga, membangun kerjasama. Caranya berkolaborasi dengan orang dari berbagai latar belakang untuk mencapai tujuan bersama. Di kehidupan sehari-hari itu kita biasa bergotong royong, bagaimana caranya kita bekerja sama dengan warga. Misalkan di hari Minggu, waktunya bersih-bersih di lingkungan rumah atau di lingkungan desanya. Nah, itu sama dengan halnya implementasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita lanjutkan ke kelompok ya. Kita akan bagikan 3 kelompok ya. Sudah bikin kelompoknya? Sudah. Ya, pasangkan ayat dan terjemahannya. Jadi nanti yang ibu bagikan tadi selembar kertas LKPD yang ini dipotong-potong, digunting ya. Nah, akan dipasangkan. Kalau ini kan belum sesuai nih. Belum sesuai dengan ini dengan ini bukan ya. Jadi nanti kalian pasangkan. Ya. Arti dan Arabnya. Paham? Nah, nanti dibagi-bagi setiap kelompok itu ada yang menempelkan, ada yang menggunting ya. Nah, kalau kelompok 2 itu LKPD yang ini ya, yang mengartikan surat Al-Hujurat ini dipotong-potong, terus disesuaikan dengan terjemahannya. Nih yang ini, ya harus sesuai, terus ditempelkan ke dalam LKPD yang kosong ya. Paham ya? Nanti kalau ada yang sulit atau yang tidak mengerti boleh ditanyakan. Terus kelompok 3 itu akan mengerjakan temukan contoh bacaan tajwid pada Quran surat Al-Hujurat. Sudah paham? Ya, silakan dikerjakan dulu. Bisa? Oh ya udah. Masih ada lagi tanggal udah. Potong sesuai dengan kotaknya.
Sudah selesai? Ayo yang sudah selesai boleh maju ke depan duluan. Kelompok berapa yang sudah? 3 ya. Kelompok 3 silakan maju ke depan, presentasikan dulu. Ya. Silakan dari kelompok 3 bacakan hasil diskusinya. Untuk kelompok 3 itu mencari hukum bacaan tajwid ya, seperti kemarin. Terus yang bacaan gunahnya ya. Ya. Sudah selesai. Kita kasih aplaus dulu. Tepuk jempol. Jempol kan? Ya, bagus. Terima kasih atas kerjasamanya kelompok 1. Silakan yang sudah kelompok berapa dulu? 2 ya? Sudah selesai. Silakan maju ke depan. Boleh kelompok 1 dulu. Nih, waja'alnakum syu'uban wa qabaila berarti artinya yang kedua inna akramakum artinya min dzakari wa unsa dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya ayuhan nas, wahai manusia, innallaha alimun khabir. Sungguhnya kami tahu maha teliti. Inna khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kamu. Lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Indallahi atqakum. Di sisi Allah yang paling. Ya, bagus. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Oke, bagus. Kelompok 1. Silakan lanjutkan ke kelompok 2. Ya ayyuhan nas, artinya wahai manusia. Terus artinya sungguh kami telah menciptakan kamu. Ya, lanjut. Ini terus yang ketiga. Min dari seorang laki-laki. Lanjut. Unsa dan seorang perempuan. Nah, gantian. Ta'arofu untuk saling mengenal. Ya, sudah cukup. Terima kasih ya, tepuk jempol. Ya, semuanya oke. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Lanjutkan setiap kelompok itu menuliskan nilai-nilai dari keragaman untuk kelompok 1. Ya, nanti yang sebelahnya. Isi pokoknya. Yang pertama ingat, kelompok 1 itu nilai-nilai yang diambil dari ayat tersebut. Yang kelompok 2 itu implementasi dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, kelompok 3 itu isi pokok surat Al-Hujuratnya. Ya, silakan diisi. Nah, ini ya. Silakan untuk kelompok berapa yang dapat tugas nilai dari tadi, nilai-nilai yang dapat diambil dari ayat. Kelompok siapa? Nilai-nilai tadi siapa? Kelompok siapa?
Silakan dibacakan hasilnya. Bukan, nilai-nilai yang dapat diambil dari ayat. Kelompok 2 ya tadi ya. Silakan kelompok 2 dibacakan. Yang pertama apa? Ini. Silakan dibacakan. Yang pertama, toleransi dan keberagaman. Caranya bagaimana? Ya, betul. Selanjutnya, yang kedua, apa saja? Ya. Ya, betul. Yang ketiga? Ya, yang keempat? Ya, jadi yang tadi kalian tulis arti atau terjemahan dari surat Al-Hujurat ayat 13 itu nilai-nilai yang terkandung dalam suratnya itu ini. Ya, ada berapa? Ada 4 ya. Selanjutnya kelompok 3. Silakan implementasi dari dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti apa? Yang pertama, menghormati perbedaan. Nah, caranya bagaimana kalau menghormati perbedaan itu? Tidak memandang rendah orang lain karena latar belakang suku, ras, atau agama, atau tidak sombong ya. Kalau memandang rendah orang lain itu namanya sombong. Terus yang selanjutnya, mengembangkan sikap saling memahami di lingkungan keluarga, baik itu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, menjaga ketakwaan. Bagaimana caranya? Ya, ibadah dan amal kebaikannya harus ditingkatkan. Yang kedua, ya, menjauhi sifat sombong dan merasa lebih baik dari orang lain. Selanjutnya yang ketiga, membangun kerja sama. Bagaimana cara membangun kerja sama? Caranya berkolaborasi dengan orang dari berbagai latar belakang untuk mencapai tujuan bersama. Ya, bagus untuk kelompok 3. Ya, silakan untuk kelompok 1 pesan pokok yang terkandungnya. Yang pertama apa saja? Kelompok 1? Ya, terus? Ya, selanjutnya? Ya, bagus. Ya, semuanya sudah bisa ya. Dari isi pokok kandungan surat Al-Hujurat, nilai-nilai, dan juga implementasi dari ayat tersebut. Silakan semuanya berdiri. Kita harus breaking dulu ya. Menghadap ke depan semuanya. Semuanya harus ikut ya.
Nah, lebih cepat ya sekarang ya. Nah, lebih cepat lagi, lebih cepat. Siap ya. Nah, lebih cepat lagi, sangat cepat, sangat cepat. Yeay. Tepuk tangannya semuanya. Tidak jenuh ya? Ya, itulah bagusnya ada ice breaking. Nah, jadi refleksinya adalah yang pertama, nilai yang terkandung dari ayat yang tadi kita jelaskan, implementasinya itu yang pertama menghargai perbedaan, yang kedua menjaga ketakwaan, dan yang ketiga adalah membangun kerja sama. Kalian sudah mencerminkan sikap-sikap ini belum? Atau melaksanakan nilai-nilai kehidupan dalam sehari-hari belum? Sudah ya, bagaimana? Yang pertama, kalian itu tidak memandang orang lain, rendah orang lain, atau tidak sombong. Nah, berarti kalian sudah mencerminkan atau menjalankan nilai yang tadi itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nilai ketakwaannya menambah ibadahnya lebih ditingkatkan lagi, terus menjauhkan atau menjauhi sifat sombong. Terus membangun kerjasama. Nah, kalian yang tadi itu termasuk kerjasama yang baik, yaitu kolaborasi dengan orang yang berbagai latar belakang untuk mencapai tujuan bersama. Ada yang bisa menyimpulkan? Salah satu orang, silakan dibaca. Menghormati perbedaan. Kelompok dua, apa lagi implementasinya? Betul, menjaga ketakwaan. Yang ketiga, kelompok tiga, apa lagi yang ketiganya? Yang keras, membangun kerjasama. Ya, seperti itu ya kita refleksi hari ini. Selanjutnya minggu depan kita akan jelaskan tentang hadisnya ya, hadis tentang keragaman. Sudah paham semua? Ada yang perlu ditanyakan? Alhamdulillah ya. Pelajaran hari ini kita selesaikan sampai sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan minggu depan itu masih ingat ya, dan ditanamkan setiap harinya ya. Apa yang tadi diterapkan, dijelaskan, itu kita tanamkan setiap hari di rumah ya. Silakan kalau sudah dibereskan dulu bukunya lalu berdoa. Bukunya bereskan dulu lalu berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berkah manfaat. Kalian akan menjadi anak yang soleh-solehah, anak yang silakan ketuanya dipimpin. Siap baca doa. Siap baca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, hati-hati di jalan.
Yuk, kelompok 1 dulu.